seluruh warga GKJW, Shalom. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini ada begitu banyak warga GKJW Jemaat Surabaya yang juga berdampak. Dan gereja sungguh melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat diakonia dan sosial dalam rangka membantu untuk kelangsungan kehidupan mereka. Oleh karena itu kami mohon seluruh warga GKJW Jemaat Surabaya senantiasa dapat memberikan persembahan yang terbaik sekalipun ibadah kita dilakukan secara online. Persembahan dapat diberikan langsung ke kantor gereja atau rekening gereja yang telah disiapkan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu yang bersedia untuk mempersembahkan yang layak demi kemuliaan Tuhan. Demikian, Shalom, amin. Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Mewakili majelis jemaat kami mengucapkan selamat hari Minggu kepada segenap warga jemaat GKJW Jemaat Surabaya. Selamat mengikuti ibadah keluarga secara online. Kiranya kesehatan dan kekuatan ada pada kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita memasuki Minggu Paskah yang ke-7. Bertepatan dengan bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020 ini, sekalipun masih dalam kondisi keprihatinan akan pandemi virus corona yang sampai sekarang belum selesai. Marilah kita tetap mengucap syukur karena masih diberkati Tuhan dengan kekuatan. Kita juga harus mendukung program pemerintah yang ada, karena semua bertujuan demi kebaikan bersama. Serta untuk menekan penyebaran virus corona kita yang selalu meluas ini. Marilah kita dengan penuh kesungguhan hati berdoa dan berharap pada Tuhan agar kondisi saat ini segera pulih kembali. Sebagai warga yang tunduk kepada pemerintah, kita juga mendukung anjuran dari pemerintah untuk tinggal di rumah saja, serta membatasi aktivitas di luar rumah. Oleh karena itu, kita patut bersyukur diperkenankan Tuhan membangun ibadah minggu ini bersama keluarga masing-masing di rumah dengan mengikuti panduan ibadah secara online. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam ibadah yang kudus ini dengan kesungguhan hati. Jemaat, kami mohon untuk berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 15 yang pertama. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih, mari kita bersama mengambil saat teduh memulai ibadah kita ini. Pertolongan dan berkat yang kita terima sungguh datangnya dari Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Dia yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus kiranya turun atas kita semua. Amin. Warga jemaat disilakan untuk duduk kembali.
Marilah kita bersama mengawali ibadah kita saat ini dengan membaca firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 4 ayat 13. 1 Petrus pasal 4 ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Amin. Demikianlah kesaksian Petrus bahwa kehidupan orang percaya penuh tantangan dan penderitaan, tetapi Tuhan Yesus senantiasa menolongnya. Bersama kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 453, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Dia boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah. Bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan cobalah hidupku, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Dia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri tentu tidaklah mudah untuk dapat dilakukan oleh banyak orang termasuk kita semua. Seringkali kita gagal mewujudkan hidup yang penuh kasih bersama dengan keluarga dan sesama, sehingga seringkali ada rasa kecewa. Bahkan terkadang kita juga ragu atas kuasa kasih Allah yang sangat luar biasa untuk menolong kita, terlebih di dalam kondisi adanya virus corona ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, marilah kita bersama berdoa untuk mohon pengampunan dan kekuatan dari Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh mengaku bahwa kami bersama-sama belum dapat mengasihi sesama kami, keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, istri suami kami, seperti mengasihi diri kami sendiri. Kegagalan kehidupan yang penuh kasih ini seringkali membuat mereka semua kecewa. Ampuni Tuhan kekurangan kami ini. Terlebih adanya virus corona, kami seringkali khawatir, kami seringkali takut. Oleh karena itu teguhkan kami Tuhan. Kami rindu kuasa kasih-Mu memampukan kami untuk melanjutkan kehidupan bersama dengan keluarga dan sesama, mewujudkan hidup yang penuh damai dan sejahtera-Mu. Inilah Tuhan, doa dan syukur kami sepenuhnya kami sampaikan kepadamu di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Marilah kita bersama mendengarkan berita anugerah dari Yesaya pasal 55 ayat yang ke-7. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberikan pengampunan dengan limpahnya. Amin. Biarlah pengampunan yang sedemikian luar biasa dari Allah tidak hanya untuk bangsa Israel pada masa itu, tetapi juga untuk kita semua, setiap orang percaya saat ini. Bersama kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 41, Terbukalah Surga. Warga jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca Alkitab dan menerima pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu sehingga kami dapat membangun ibadah minggu saat ini, memasuki bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020 bersama keluarga di rumah kami masing-masing dengan sukacita. Dalam masa PSBB kami mohon kemurahan-Mu ya Tuhan, kami memerlukan kekuatan dan kesabaran. Kiranya firman yang akan kami baca dan renungkan menjadikan kami semakin kuat di dalam menjalani kehidupan di hari-hari ini dan hari-hari yang akan datang. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Sunardi yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi dengan Roh-Mu yang kudus, Tuhan berkati dengan segala hikmat, sehingga apapun yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk memahami dan mengerti akan firman-Mu. Jadikan kami tanah yang subur, sehingga taburan benih firman-Mu bisa tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu meneruskan kasih-Mu kepada sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Bacaan Alkitab diambil dari Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 11. Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan 11 yang demikian pernyataannya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anak-Mu, supaya anak-Mu mempermuliakan Engkau. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia.
mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan belajar untuk melakukan firman Tuhan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, bersama kita belajar firman Tuhan tentang bersabar dalam penderitaan. Bersabar dalam penderitaan. Tentu saja setiap orang, termasuk kita semua, pernah merasakan menderita atau merasa kurang enak. Sebagai persekutuan orang percaya, kita tidak lepas dari penderitaan. Penderitaan muncul akibat keimanan kita kepada Tuhan Yesus atau karena kita adalah orang percaya. Ketika sekolah mungkin kita pernah diejek atau dibully oleh teman atau bahkan guru karena agama atau kepercayaan kita. Atau mungkin kita sulit naik jabatan atau pangkat juga karena agama atau kepercayaan kita. Demikian juga terkadang ada kesulitan saat mengurus perizinan pembangunan tempat ibadah kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, sejak adanya orang percaya pada gereja perdana, penderitaan sudah dialami oleh orang percaya dalam hidup persekutuannya pada waktu itu. Misalnya ketika Nero berkuasa. Nero adalah kaisar ke-6 Roma. Ia memerintah 15 tahun. Ia adalah seorang yang sangat jahat serta kejamnya luar biasa. Banyak orang mengatakan bahwa Nero memerintahkan agar kota Roma dibakar. Kemudian menyalahkan pada orang percaya. Hal ini untuk mengalihkan kemarahan penduduk Roma dari dirinya. Bahkan saat kota Roma terbakar, ia tidak ada di kota Roma tersebut. Faktanya, orang-orang percaya disalahkan atas kebakaran yang terjadi selama beberapa hari. Selama itu pula, pemburuan atas orang percaya mulai meningkat, serta menjadi penganiayaan yang mengerikan, terus berlangsung selama sisa pemerintahan Nero. Tindakan kejam terhadap orang percaya menjadi lebih buruk daripada yang telah mereka alami sebelumnya. Meskipun jauh sebelum Nero berkuasa, para pengikut Tuhan Yesus sudah mengalami penderitaan. Yakni setelah kebangkitan Tuhan Yesus, keberadaan mereka diawasi sehingga mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Demikian setelah Tuhan Yesus naik ke surga, para murid datang ke Yerusalem seperti ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Itu berarti mereka ke Yerusalem masuk ke tengah-tengah musuh, yakni komunitas orang Yahudi. Sehingga dapat dimengerti bahwa di Yerusalem mereka naik ke ruang atas untuk menumpang di sana
sebab mereka masih ketakutan. Keberadaan mereka tidak ingin diketahui sebab mereka masih merasa hidup dalam tekanan orang Yahudi. Saat itu adalah saat yang paling susah, bahkan sangat membahayakan bagi para murid. Sungguh, mereka semua seperti domba di tengah-tengah serigala. Memang keberadaan orang percaya tidak lepas dari penderitaan, namun adanya penghiburan dari Rasul Petrus juga menunjukkan kepada mereka mara bahaya dari seorang musuh yang lebih kejam daripada orang-orang yang paling jahat sekalipun, sebab ia menyebutkan lawanmu si iblis. Sebutan itu menunjukkan bahwa lawan tersebut bukanlah semata-mata lawan biasa, sebab sebutan si iblis itu berarti menghantam atau menusuk. Di sini Rasul Petrus menasihati mereka tentang pentingnya bersabar dalam penderitaan. Perlu waktu untuk menyusun kekuatan dan strategi. Perlu senantiasa waspada dan kehati-hatian. Meskipun penderitaan itu terasa teramat berat, itu sebagai proses untuk menguji, bukan untuk menghancurkan mereka. Lewat penderitaan untuk menguji kesungguhan hati, kekuatan, kesabaran, dan kepercayaan mereka kepada kuasa Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih, kita dapat melihat kesabaran orang percaya ada dalam diri para rasul dan pengikut Tuhan Yesus yang lain. Ketika mereka berada di ruang atas sambil menantikan Roh Kudus, apa yang mereka lakukan di ruang atas tersebut? Yang mereka lakukan di ruang atas tersebut adalah bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka bertekun dalam doa, menghabiskan banyak waktu untuk berdoa, lebih daripada biasanya. Berdoa dalam waktu yang sangat lama. Mereka tidak pernah kehilangan 1 jam pun untuk berdoa. Mereka berdoa dengan sehati. Ini menunjukkan bahwa mereka berkumpul bersama-sama dalam kasih yang kudus dan tidak ada pertengkaran atau perselisihan di antara mereka. Mereka satu pergumulan, mereka satu tantangan, mereka satu tujuan, mereka satu visi dan misi. Betapa berharganya kesatuan hati mereka dalam menaikkan permohonan-permohonan. Meskipun hanya 1 orang yang berbicara, mereka semua berdoa. Dan apabila 2 orang sepakat meminta apapun juga, maka permintaan itu akan dikabulkan. Terlebih lagi apabila banyak orang menyepakati permohonan yang sama. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih, dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 1-17, Tuhan Yesus berdoa untuk mereka yang telah diberikannya oleh Bapa, yakni para murid dan semua orang percaya. Ia mengatakan, aku berdoa untuk mereka sebab mereka adalah milik-Mu. Sekali lagi, aku berdoa untuk mereka sebab mereka adalah milik-Mu. Saat mereka diberikan kepada Tuhan Yesus, sebenarnya mereka dibentuk dan dijadikan bejana untuk kemuliaannya. Mereka ada di tangannya sebagaimana tanah liat sedang ada di tangan tukang periuk, yakni dipakai sebagai sarana kemuliaan Allah sesuai dengan rencana dan hikmatnya. Mereka yang diberikan itu adalah umat manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Umat yang lemah. Umat yang sering kali tidak berdaya. Oleh karena itu, agar mereka tetap kuat dan tangguh menghadapi tantangan dan penderitaan hidup ini, Tuhan Yesus mengambil waktu secara khusus untuk mendoakannya.
Mereka semua telah dipilihnya, sehingga kehidupan dan keberadaan mereka sudah ada dalam proses rancangan Tuhan itu sendiri. Semua orang yang telah menerima Tuhan Yesus dan percaya kepadanya masuk dalam proses menjadi semakin dekat dengan Bapa, agar mereka semakin mengerti dan memahami bahwa hidupnya adalah milik Bapa. Bapa senantiasa ada dalam diri mereka dan mereka sungguh tidak jauh dari Bapa. Kedekatan yang seperti inilah yang dapat menjadi sumber kekuatan bagi orang percaya termasuk kita semua. Tetap ada dalam kemenangan iman, bahkan bersabar dalam penderitaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, sebagai orang percaya, baik sebagai pribadi maupun persekutuan, tidak dapat lepas dari penderitaan. Ada hal yang tidak boleh kita tinggalkan dalam menghadapi penderitaan itu, yaitu bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Suatu kegiatan khusus berdoa bersama seperti yang dilakukan oleh para rasul dan pengikut Tuhan Yesus pada gereja perdana. Mungkin ada yang beralasan, kami sudah membawa persoalan dan penderitaan dalam doa di setiap ibadah. Hal itu belumlah cukup, sebab pada doa syafaat dalam ibadah minggu, ibadah patuhan, dan ibadah-ibadah lain. Tetapi ada kegiatan khusus berdoa pribadi dan bersama. Dengan doa kita mendapatkan kekuatan dan diberi anugerah kesabaran oleh Allah di saat kita menghadapi tantangan dan penderitaan. Sebab bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama sungguh dapat menolong kita untuk saling menguatkan, saling meneguhkan, saling memotivasi. Bahkan orang dapat memiliki kesabaran dalam menghadapi bahaya dan penderitaan. Sungguh Allah mengetahui apa yang sedang dialami oleh umatnya. Ia juga menyediakan apa yang diperlukan umatnya dan memberikan perlindungan kepada mereka. Sekalipun untuk dapat memiliki iman yang tangguh, sungguh itu tak mudah. Artinya tetap ada pengharapan di tengah-tengah hidup yang penuh penderitaan. Bersabar dalam penderitaan tidak hanya membuat hidup ini mampu bertahan, tetapi juga menjadi langkah menuju kemenangan dan kedewasaan iman. Amin. Mari kita bersama mengambil saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimohon untuk berdiri. Kita bersama-sama memperbarui iman kepercayaan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan.
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita patut mengucap syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan melalui berkat yang senantiasa tercurah dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita menyerahkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala kebaikan Tuhan. Sebagai dasar di dalam mempersembahkan, kita hayati bersama bacaan dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita mempersembahkan dengan dibarengi menyanyi dari Kidung Jemaat 297 ayat 1. Hati kita naikkan doa syafaat kita, nanti kita akhiri doa bersama-sama Bapa kami, kita pujikan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kiranya firman-Mu yang baru saja kami dengar dapat menjadi sumber kekuatan iman kami di tengah-tengah hidup yang penuh tantangan dan penderitaan ini. Sungguh Tuhan, berdoa syafaat untuk kami. Biarlah syafaat dari Tuhan itu mampu menjadi sumber kekuatan bahkan kemenangan iman kami semua. Selanjutnya kami juga menyerahkan setiap persembahan yang telah kami kumpulkan. Tuhan memberkati setiap persembahan kami ini. Biarlah benda mati ini menjadi sarana kebesaran dan kemuliaan-Mu. Berkati tangan-tangan yang telah memberikan syukur persembahannya. Kami juga bersukacita bersama Bapak Ibu, saudara-saudara yang pekan ini berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Kerinduan kami semua Tuhan, Engkau semakin memberkati. Kini kami berdoa untuk anak-anak kami, kiranya Tuhan berkati anak-anak kami yang kecil, Tuhan berkati anak-anak kami yang berkebutuhan khusus, Tuhan memberkati anak-anak kami yang masih ada di bangku pendidikan, yang saat ini sedang belajar di rumah. Tuhan, Kau berkati anak-anak kami tersebut, agar anak-anak kami menjadi anak yang pandai, anak yang cerdas, anak yang mampu mempersiapkan masa depannya dengan baik. Oleh karena itu kami semua orang tua diberkati oleh Tuhan, agar mampu mendampingi anak-anak kami dan membiayai anak-anak kami dengan baik. Kini kami berdoa untuk pergumulan pemuda-pemudi-Mu Tuhan. Engkau memberkati pergumulan mereka semua, terutama pekerjaan dan jodohnya. Terima kasih Tuhan. Kini kami berdoa untuk Bapak Ibu yang Adi Yoswo, diberkati oleh Tuhan. Sekalipun usia terus bertambah, Engkau anugerahkan hidup tetap sehat, hidup penuh semangat, dan hidup penuh syukur, mampu menjadi teladan iman bagi kami-kami yang masih muda ini. Kini kami berdoa
untuk Bapak Ibu yang sakit, baik yang di rumah sakit maupun yang di rumah dalam proses pemulihan. Satu persatu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami rindu tumpangan tangan-Mu Yesus Kristus, kuat kuasa darah dan beliau-Mu Yesus Kristus sungguh berkarya untuk memulihkan Bapak Ibu yang kini sedang sakit tersebut. Bahkan obat yang diminum, terapi yang dijalani, diberkati oleh Tuhan untuk mempercepat proses pemulihan, kekuatan dan kesehatannya. Kini kami bersyukur atas anugerah pekerjaan dari Tuhan. Kami yang ASN, kami yang TNI Polri, kami yang pegawai swasta, kami yang wira swasta, kami yang pekerja serabutan, kami yang pensiunan, kami yang usaha kecil. Ya Tuhan, apapun pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan, supaya kami tidak lagi berkekurangan. Bapa yang di sorga, kini kami berdoa untuk seluruh pelayan yang ada di GKJW Jemaat Surabaya ini. Mulai dari pendeta, penatua diaken, pengurus blok, pengurus kelompok, karyawan, komisi-komisi, Tuhan, seluruh pelayanan kami Engkau memberkatinya. Kini kami berdoa untuk gereja-gereja di seluruh muka bumi ini. Tuhan, Kau berkati seluruh pelayan yang ada, agar mampu melayani dengan membawa perubahan warga jemaat menjadi semakin dewasa iman, menjadi semakin setia, menjadi semakin bertanggung jawab. Terlebih pelayanan di dalam konteks adanya virus corona ini, Engkau memberkati Tuhan. Bapa yang di surga, kini kami berdoa untuk para pimpinan bangsa negara kami ini. Berkati Bapak Presiden, berkati Bapak Wakil Presiden, berkati seluruh menteri pembantu Presiden. Biarlah mereka semua saat ini mampu menyatukan hati, menyatukan pikiran, menyatukan semangat, ikut serta mengatasi virus corona lewat berbagai kebijakan-kebijakan yang ada. Bahkan kami berdoa untuk para gubernur, Engkau memberkati, terlebih gubernur Jawa Timur dan wakilnya diberkati oleh Tuhan, sehingga mampu juga ikut melayani masyarakat dengan penuh sukacita, bahkan ikut serta terlibat secara langsung mengatasi virus corona ini. Kini kami berdoa untuk kota Surabaya, Ibu Wali Kota Surabaya dan wakilnya beserta dengan seluruh staf yang ada. Tuhan, Engkau berkenan untuk memberkatinya. Kami rindu Surabaya mampu keluar dari persoalan-persoalan yang ada, secara khusus mampu ikut serta mengatasi adanya virus corona ini. Demikian Tuhan, ucapan syukur, doa dan pergumulan-pergumulan kami sepenuhnya kami sampaikan kepadamu di dalam kuat kuasa kasih Allah yang menolong kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu,
Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih, disilakan untuk berdiri. Kita bersama akhiri ibadah kita saat ini. Kita melanjutkan kegiatan dan tanggung jawab kita masing-masing di rumah, tetap dengan penuh sukacita. Sekalipun Tuhan tidak pernah berjanji, langit selalu berwarna biru, sebab terkadang juga diliputi oleh awan yang tebal. Bunga-bunga sungguh tidak selalu mekar, terkadang juga layu. Tidak ada sukses tanpa perjuangan, tidak ada sukacita sempurna tanpa tetesan air mata. Namun yakinlah Tuhan senantiasa memberikan janji, menguatkan kita semua hari demi hari, dan senantiasa juga bersedia untuk memberi pertolongan pada kita semua. Amin. Bersama kita mengambil saat teduh, masing-masing menyiapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Bersama kita pujikan dari Kidung Jemaat 438, apapun juga menimpamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Demikianlah ibadah minggu pada tanggal 24 Mei 2020 telah usai. Tetap semangat dan terus berharap kepada Tuhan. Tetap jaga jarak, selalu menjaga kebersihan dan memakai masker bila perlu kita keluar ke rumah. Kiranya Tuhan yang penuh kasih memberkati kita dengan kesehatan dan melindungi kita dari virus corona. Selamat beraktivitas, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.